Sistem pemberian unsur hara yang kita lakukan ada dua cara, yaitu dengan cara dikocor dan cara dispray. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212. Dan tanaman cabai rawit yang kita tanam ini merupakan cabai rawit di lahan yang kedua. Nah, tanamannya cukup sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat, kita sebagai petani cabai secara khusus harus memperhatikan hal-hal di antaranya, khususnya sekarang musim kemarau atau musim panas yang mengakibatkan sebenarnya tanaman kekurangan air. Nah, akibat tanaman cabai kalau kekurangan air, pasti yang dampak buruknya adalah tanaman tidak tumbuh secara optimal atau tidak tumbuh secara maksimal, dalam arti kata pertumbuhannya terhambat atau kerdil. Untuk mengatasi masalah ini, sistem perawatan tanaman cabai yang kita lakukan adalah memberikan atau menambah unsur hara pada tanaman itu sendiri. Sistem pemberian unsur hara yang kita lakukan ada dua cara, yaitu dengan cara dikocor dan cara dispray. Nah, dengan cara pengocoran ini, unsur hara yang kita berikan melalui kocoran adalah menggunakan unsur kalsium dan boron. Nah, dosis yang kita gunakan adalah 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita kocor pada setiap lubang tanam diperkirakan kurang lebih 50 mili sampai 100. Sedangkan teknik yang kedua, pemberian unsur hara atau nutrisi melalui spray, kita menggunakan unsur yang mengandung kalium, fosfat, dan boron. Nah, dosis yang kita gunakan untuk ini adalah, atau dalam arti kata, merek yang kita gunakan adalah Kalinet, dan dosisnya kita pakai 3 tutupnya atau 30 mili untuk takaran 14 liter air. Sehingga setelah memberikan unsur kalsium dan boron melalui kocor dan memberikan unsur yang mengandung kalium, fosfat, dan boron melalui spray, tanamannya bisa subur, sehat, dan berbuah lebat. Tetapi, nah ingat kawan-kawan, bukan hanya itu yang kita lakukan. Inilah teknik perawatan yang kita terapkan. Kita juga melakukan pengocoran dengan sistem rolling, yaitu menggunakan pupuk organik cair, yaitu asam amino dan fosfat cair. Dosis yang kita gunakan atau diberikan adalah 3 tutup masing-masing botolnya atau 30 mili untuk takaran 14 liter air. Kita melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam, sehingga tanamannya bisa subur, sehat seperti ini. Inilah manfaat kalau kita melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron, juga manfaat memberikan nutrisi melalui spray dengan kalium, fosfat, dan boron. Buah cabainya sangat bagus sekali, super dan bobotnya menjadi luar biasa berat. Bukan hanya itu, karena ini musim kemarau kawan-kawan, pada minggu kemarin atau minggu sebelumnya kita juga mengocor tanaman cabai di lahan kedua ini dengan menggunakan pupuk organik cair juga yang kita racik sendiri. Dan biasanya di tempat kami ini hampir semua petani, baik itu petani cabai, tomat, kubis, dan lain sebagainya, melakukan sistem seperti ini. Sistem yang kita lakukan ini sudah berlangsung bertahun-tahun kawan-kawan, sudah lama sekali, yaitu kita membuat pupuk organik cair itu dengan takaran 200 liter air dicampur dengan kotoran ayam kurang lebih 15 kilo dan dicampur dengan NPK grower dan boron. Itu kita aduk menjadi satu dalam satu tempat atau dalam satu drum. Kemudian kita tambah
bioaktivatornya yaitu E4 1 botol atau setengah botol. Kita lakukan sistem fermentasi, dan sistem fermentasi ini berlangsung kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Nah, setelah itu baru kita pakai tanpa ada pencampuran bahan apapun lagi atau penambahan air. Kita langsung pakai air 200 liter itu, dan kita kocor pada setiap lubang tanaman cabai kurang lebih 100 ml. Karena ini musim kemarau, jadi pengocorannya lebih banyak lagi kawan-kawan dibanding memberikan pupuk susulan. Nah, kita juga tidak melakukan pemberian pupuk susulan, berbeda di lahan yang pertama. Kalau di lahan pertama kita melakukan pemberian pupuk susulan karena pada waktu itu masih ada hujan. Nah, pupuk susulan yang kita berikan adalah SP36 dan NPK 16. Nah, dosis yang kita gunakan di lahan pertama itu yaitu 2:1. Jadi SP36-nya 2, NPK 16-nya 1. Itu cukup efektif kalau catatan kawan-kawan ini ada air atau ada hujan di lahan pertanian kita. Sedangkan sekarang ini karena di tempat kami ini musim kemarau atau musim kering, tidak ada hujan, makanya sistem pemberian pupuk susulan kita tidak lakukan dengan cara sistem tugal. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kita memberikan pupuk susulan dengan cara sistem kocor, yaitu menggunakan pupuk organik cair seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga tanamannya bisa tumbuh secara maksimal dan berbuah lebat seperti ini. Nah, sekarang ini kita juga melakukan pemanenan perdana atau pemanenan pertama di lahan kedua dan di lahan ketiga. Kita belum tahu berapa hasilnya yang akan didapat, tetapi semoga saja mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itulah teknik-teknik atau penerapan perawatan tanaman cabai yang kita lakukan dengan memberikan pupuk dengan cara sistem kocor yang dengan menggunakan kalsium dan boron. Buahnya sangat luar biasa seperti ini, berat dan buahnya sangat mengkilap, sangat bagus sekali. Inilah kondisi setelah kita melakukan pemetikan, buahnya besar-besar seperti ini, mulus kawan-kawan. Nah, itulah keuntungan atau manfaat daripada kalsium dan boron untuk tanaman cabai di fase generatif. Juga manfaat kita melakukan penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron. Dan biasa merek yang kita gunakan adalah Kalinet seperti yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga tanaman cabai atau buah cabai bisa mengkilap seperti ini, sangat bagus sekali, menjadi super-super. Dan tentunya ini sangat berpengaruh daripada harga di pasaran. Nah, untuk mengendalikan daripada hama penyakit, kita menggunakan insektisida abamectin, itu khusus untuk tungau dan trip di musim kemarau, dan juga kita rolling dengan Pegasus dan Samit. Sedangkan fungisidanya kita memakai bahan aktif Mancozeb dicampur Cabriotop dan di rolling dengan Daconil dan Amistrasop dan sejenis fungisida lainnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan hari ini dapat membantu bagi para petani, dan inilah pengalaman kita di dalam budidaya tanaman cabai khususnya di musim kemarau seperti saat ini.